Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is David Pasa, NPM 25311079 from the Information System Class 25DX. Here I will explain the business management material. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Bowen, tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban pelaku bisnis untuk membuat kebijakan, mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Menurut Kotler dan Leo, merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang baik dan kontribusi sumber daya perusahaan. Menurut Carroll, adalah tanggung jawab perusahaan yang meliputi aspek ekonomi, hukum, etika, dan filantropi yang harus dijalankan secara seimbang. Pandangan dalam tanggung jawab sosial. Pandangan klasik atau ekonomi. Pandangan dalam tanggung jawab sosial. Pandangan klasik atau ekonomi. Pandangan ini menyatakan bahwa tanggung jawab utama perusahaan adalah mencari keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham. Selama perusahaan mematuhi hukum, kegiatan sosial dianggap bukan kewajiban utama perusahaan. Pandangan manajerial. Perusahaan dagang memiliki tanggung jawab sosial karena memiliki kekuatan dan pengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, manajemen harus menggunakan kekuatan tersebut secara bertanggung jawab demi kepentingan publik. Hubungan tanggung jawab sosial dan kerja. Hubungan antara tanggung jawab sosial dan kerja perusahaan bersifat timbal balik yang dijalankan secara konsisten dan efektif, dapat meningkatkan kinerja perusahaan, sementara kinerja perusahaan yang akan baik memungkinkan pelaksanaan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Peran perusahaan dalam masyarakat. 1. Peran ekonomi. Perusahaan berfungsi sebagai penggerak perekonomian dengan menyediakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta membayar pajak yang digunakan untuk membangun negara. 2. Peran sosial. Dalam kehidupan sosial, perusahaan berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Perusahaan juga membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Etika manajerial. Etika manajerial adalah prinsip, nilai, dan standar moral yang menjadi pedoman bagi manajer dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugas manajemen. Pandangan etika dibagi menjadi 3. 1. Pandangan keadilan. Keputusan dinilai etis apabila dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan perilaku yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Pandangan hak individu. Tindakan dianggap etis jika menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti hak hidup, hak berpendapat, dan hak mendapatkan perilaku adil. Pandangan utilitarian. Suatu tindakan dinilai etis jika menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak, fokusnya pada akibat dan hasil dari suatu keputusan. Faktor yang memengaruhi perilaku etis, nilai keyakinan dan prinsip moral yang dimiliki seseorang sejak lingkungan keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidup sangat memengaruhi keputusan etis yang diambil. Sifat pribadi seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan empati menentukan kecenderungan seorang untuk bertindak etis dalam berbagai situasi. Etika dalam lingkup global. Dalam lingkup global, setiap negara memiliki nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda. Etika global menekankan perlindungan hak asasi manusia seperti hak pekerja, larangan diskriminasi,
kerja paksa, dan pekerja anak, tanpa memandang negara atau latar belakang. Pelaku bisnis global yang harus mematuhi hukum dan standar internasional, seperti aturan perdagangan, ketenagakerjaan, dan lingkungan, selain hukum negara tempat beroperasi. That all my presentation about business management material. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.